Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alkisah, channel dimana akan membahas tentang semua misteri yang belum selesai di dunia. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah misteri yang cukup fenomenal, yaitu adalah tentang misteri Borobudur yang terkubur. Rahasia di balik monumen Buddha terbesar. Candi Borobudur itu adalah monumen terbesar di dunia ya. Itu menyimpan teka-teki yang masih membuat para ahli terpana hingga saat ini. Bayangkan saja, sebuah struktur megah seperti ini bisa terkubur dan terlupakan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin? Fakta mengejutkannya adalah Borobudur baru ditemukan itu pada tahun 1814 oleh seorang yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Tapi pertanyaannya, bagaimana candi ini bisa terkubur, ya kan ya? Candi sebesar itu dengan luas yang sangat luas sekali bisa terkubur di dalam tanah, gitu kan? Dan saat ini bentuk Borobudur itu kan seolah-olah di atas tanah ya, karena dia kan tinggi ya kalau sekarang ya. Terus tanahnya banyak yang di bawah datarannya kan. Kok bisa gitu kan? Apa tanahnya di samping-samping yang dulu dikeruk terus sampai sekeliling-kelilingnya kan? Itu pertanyaan juga ya kan ya. Oke, mari kita bahas teori yang berkembang di sekitar daerah yang terdapat Candi Borobudur. Oke, teori yang pertama yaitu adalah karena letusan gunung berapi. Ada yang berpendapat bahwa abu vulkanik dari letusan dahsyat Merapi mengubur Borobudur. Tapi benarkah sebuah letusan bisa mengubur struktur sebesar ini tanpa merusaknya? Berapa kali letusan ini terjadi dan abunya menutupi sampai segitu tinggi dan setebal itu? Sepertinya nggak mungkin deh ya. Iya, tapi namanya teori ya. Lalu untuk teori yang kedua nih. Teori kedua ini menyebutkan bahwa penduduk meninggalkan era ini karena alasan tertentu menyebabkan Borobudur terlupakan. Tapi bagaimana mungkin monumen sebesar ini bisa hilang dari ingatan kolektif, dari ingatan banyak orang maksudnya? Bagaimana mungkin? Teman-teman bayangin aja deh, yang teman-teman pernah ke Candi Borobudur sebesar itu loh. Mana mungkin dilupakan orang gitu loh. Dan monumen ini dibangun pada zaman agama yang mempercayai monumen ini itu masih berkembang dengan pesat ya. Tiba-tiba monumen ini dilupakan, kayaknya nggak mungkin deh ya. Ya ada kemungkinan tapi kecil sepertinya ya. Oke, kita beralih ke teori ketiga. Teori ketiga yaitu adalah teori konflik agama. Ada pula yang menduga bahwa pergeseran dari Buddhisme ke Islam menyebabkan Borobudur sengaja ditinggalkan. Namun pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang hal ini? Tentu ini debatable ya, karena memang untuk dari bukti-bukti sejarah tidak ada yang mendukung tentang teori ketiga ini. Ya ini cukup rawan juga untuk dikemukakan sebenarnya. Tapi ya namanya teori ya, tidak bisa dihalangi, harus memang diperdebatkan. Namanya teori harus diperdebatkan. Kalau tidak diperdebatkan nggak jadi teori memang. Yang lebih menarik lagi yaitu adalah para peneliti menemukan bahwa fondasi Borobudur sebenarnya berbentuk mandala besar. Apakah ini berarti ada struktur atau ruangan tersembunyi di bawah candi yang belum kita temukan? Oh, ini baru denger juga nih. Ya, aku nih baru ngeh ini. Kalau bentuknya mandala di bawah ya, besar, strukturnya berbentuk mandala besar. Sepertinya kalau hanya untuk sebuah ruangan, sepertinya ada. Pastinya ada sih ya. Harusnya ada, karena disebutkan bahwa berbentuk mandala besar ya. Kalau teman-teman belum tahu bentuk mandala, yang dimaksud mandala itu ya googling aja ya, biar nanti teman-teman kalau sudah nemuin terus ada kepikiran teori apa, tulis di kolom komentar ya. Selain itu masih ada perdebatan terkait fungsi sesungguhnya dari Borobudur itu. Apakah ini hanya sebuah candi atau mungkin ini adalah semacam buku 3 dimensi yang menceritakan ajaran Buddha itu sendiri. Kita nggak tahu ya, kita belum meneliti sejauh itu. Misteri Borobudur ini menunjukkan bahwa
monumen paling terkenal di Nusantara pun masih menyimpan banyak rahasia yang belum terpecahkan. Kita sebagai penikmat sejarah ataupun sejarawan atau peneliti masih terus terpesona hingga sampai saat ini, karena banyak hal yang memang ternyata masih jadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Makanya channel ini ada untuk menelusuri kembali atau untuk mengingat kembali, setidaknya masih banyak sejarah kita yang belum benar-benar terungkap secara detail. Makanya jangan pernah lupakan sejarah. Kita tapaki sejarah kita sendiri, maka kita akan menjadi bangsa yang cukup besar dari kita mempelajari sejarah negara kita zaman dahulu. Kita gunakan itu untuk bercermin sejauh apa sekarang perkembangan negara ini yang katanya sudah bersatu dan sudah merdeka. Kita bandingkan dengan negara-negara lampau yang katanya terpecah berbagai kerajaan, tapi pada sejarahnya kerajaan-kerajaan yang kita anggap terpecah dan memiliki teknologi yang tak secanggih sekarang, nyatanya mereka mampu mendominasi hingga dunia atau internasional bahkan ya. Lalu bagaimana kita sekarang? Kita harusnya selalu mencari cerminan untuk itu. Kita harus belajar tentang sejarah, karena sejarah memang ada untuk itu. Seharusnya kita lebih besar negara ini, lebih berdaulat, lebih adikuasa lagi, karena kita pernah menjajah beberapa negara yang saat ini dikatakan negara maju. Kita harusnya lebih besar lagi. Kenapa kita makin terpuruk? Harusnya teman-teman bisa jawab itu. Walaupun memang penelitian terus berlanjut, dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban atas teka-teki ini. Atau mungkin Borobudur akan terus menjadi pengingat abadi bahwa sejarah selalu memiliki misteri yang menanti untuk dipecahkan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah teman-teman memiliki teori sendiri tentang misteri Borobudur dari yang setelah teman-teman mendengarkan paparan yang saya sampaikan tadi? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel notifikasinya. Sampai jumpa. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.